Malam itu, aku merasa tubuhku semakin lemah. Kalung manik-manik Mbah Narti yang selalu kupakai kini benar-benar retak. Beberapa manik pecah, tinggal benang kusut yang hampir putus. Aku duduk termenung di sudut kamar. Cahaya lampu minyak menari di dinding kayu. Bayangan-bayangan hitam seolah bergerak sendiri, membentuk sosok besar berbulu yang menatapku diam-diam. "Sari, kau milikku." Bisikan itu semakin sering terdengar. Kadang bahkan saat aku terjaga, nafasku berat, dada sesak, dan ada rasa panas aneh menjalar dari tengkuk hingga ke dada. Tiba-tiba, aku merasa pandanganku kabur, kepalaku pening, tubuhku bergetar sendiri, tanganku meremas kain jarik yang kupakai, kuku-kuku mencengkeram, hingga kulitku terluka. Aku mendengar suara tangis nenek dari ruang depan. Suaranya serak, memanggil-manggil namaku. "Sari, Sari." Aku ingin bangkit, tapi tubuhku tak mau menurut. Justru tanganku bergerak sendiri, meraih rambutku, mencabik-cabiknya kasar. "Kau milikku." Suara itu menggema keras di kepalaku, membuatku berteriak. Pandanganku gelap dan tiba-tiba aku tak lagi merasakan tubuhku. Saat kesadaran samar kembali, aku berdiri di depan cermin tua. Tapi yang kulihat di cermin bukan hanya wajahku. Ada sosok genderewo tinggi besar, berdiri menempel di punggungku. Tangannya yang berbulu mencengkeram bahuku. Mataku di cermin tampak berbeda, hitam pekat, kosong, tak ada cahaya kehidupan. Sekarang, rasakan apa artinya jadi milikku. Dalam kabur kesadaranku, aku melihat diriku sendiri menggerakkan tangan ke arah leherku, mencengkram kuat hingga sulit bernapas. Tubuhku sendiri melawan aku, seolah separuh jiwaku sudah benar-benar dikuasai. Nenek berlari masuk, matanya penuh air mata, tubuhnya gemetar. "Sari, nak, lawan, jangan biarkan dia kuasai kamu." Aku ingin menjerit, memanggil nenek, tapi mulutku hanya mengeluarkan suara geraman berat, bukan suara manusia. Tiba-tiba, di tangan nenek ada sesuatu. Potongan manik-manik kalung Mbah Narti yang jatuh beberapa malam lalu. Dengan tangan gemetar, nenek meraih tanganku dan menekankan manik itu ke dada kiriku. "Bangun, Sari, ingat siapa dirimu." Seketika panas luar biasa menjalar dari dada ke seluruh tubuh. Pandangan hitamku perlahan diterangi cahaya redup. Tubuhku menggigil hebat, seperti terbakar dari dalam. Aku jatuh berlutut di lantai kayu, terisak hebat. Suara geraman itu semakin lama semakin lemah, hingga akhirnya hilang. Saat membuka mata, kulihat nenek menangis sambil memelukku erat-erat. Tubuhku penuh luka, napasku terengah. Tapi aku sadar, untuk pertama kalinya dalam beberapa malam, suara genderewo itu tidak terdengar lagi. Namun jauh di sudut pikiranku, aku tahu ini bukan akhir. Dia hanya mundur untuk sementara. Dan besok malam, dia akan datang lagi, lebih marah, lebih buas, lebih haus akan jiwaku. Dan aku harus menemukan cara untuk menghentikannya selamanya. Sejak malam aku kesurupan itu, aku sadar satu hal. Aku tak bisa hanya bertahan. Aku harus melawan. Tapi melawan
makhluk setua dan sekuat genderewo bukan perkara mudah. Nenek yang semakin lemah hanya bisa menangis tiap malam, menatapku dengan mata cemas yang penuh rasa bersalah. Aku pun semakin sering merasakan keanehan di tubuhku. Napas sesak tiba-tiba, suara bisikan aneh yang muncul bahkan di siang hari. Dan kadang yang paling kutakutkan, aku merasa rindu. Rindu pada sentuhan panas dan bau anyir busuk yang dulu kucaci. Suatu sore, setelah hujan deras membasahi dusun, aku nekat pergi lagi ke hutan bambu. Langkahku gemetar, tapi ada suara dalam hatiku yang memaksa. Temui dia, akhiri semua ini, atau habislah kau. Kabut tipis masih menggantung di sela batang bambu. Tanah basah licin, daun bambu meneteskan air seperti bisikan tetesan waktu. Di tengah hening itu, aku mendengar langkah berat pelan, tapi pasti. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Jantungku berdetak makin cepat. Dari balik kabut muncul bayangan besar. Genderewo. Lebih besar dan hitam dari yang pernah kulihat sebelumnya. Matanya merah menyala, penuh dendam dan nafsu. Akhirnya kau datang sendiri, milikku yang bandel. Tanganku gemetar, tapi untuk pertama kalinya, aku memaksakan kata-kata keluar dari mulutku. Apa yang kau mau dariku? Kenapa tak kau bunuh saja aku? Genderewo itu tertawa, suara beratnya membuat dedaunan bergetar. Bunuh? Tidak, aku tak mau kau mati. Aku mau kau hidup dan jadi jembatan bagiku. Dengan darahmu, aku bisa membuka gerbang ke dunia manusia. Aku akan punya tubuh yang nyata. Tidak, teriakku. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Tapi ia melangkah maju. Tanah berguncang di bawah kakinya. Tangannya yang besar terulur. Kukunya meneteskan lumpur dan darah lama yang menghitam. Aku berbalik, lari sekencang-kencangnya. Napasku berat. Suara ranting patah terdengar di belakangku. Ia mengejar. Lebih cepat dari sebelumnya. Di tengah lari, kakiku terantuk akar bambu besar. Aku jatuh terguling. Tubuhku penuh lumpur. Saat aku mendongak, ia sudah berdiri di depanku. Napasnya berat, panas seperti embusan angin neraka. Tangannya meraihku, mencengkeram pergelangan tanganku hingga perih. Kau tak bisa lari, Sari. Tiba-tiba, di sela ketakutan, tanganku meraba kantong kain yang kubawa. Di dalamnya ada manik-manik pecah pemberian nenek. Dengan sisa tenaga, kutekan pecahan manik itu ke dada genderewo. Cahaya kuning redup muncul. Genderewo meraung keras. Tanah bergetar. Bambu bergoyang liar. Tangannya terlepas dariku. Tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Aku berdiri terhuyung. Napasku hampir habis. Darah menetes dari lutut dan siku yang terluka. Kau tak akan pernah memilikiku dan tak akan pernah masuk ke dunia manusia, teriakku. Wajahnya menegang. Mata merahnya tampak membara lebih terang. Aku akan kembali, Sari. Kau takkan sanggup melawanku selamanya. Kabut di sekitarnya bergulung, menelannya perlahan. Suara geramannya perlahan mereda. Hening. Aku jatuh berlutut. Tubuhku menggigil hebat di tanah. Kulihat jejak kaki besar, penuh darah. Jejak yang membuktikan ia memang ada. Bukan sekadar mimpi buruk.
Tanganku gemetar, menggenggam manik pecah yang makin kusam. Aku tak bisa sendirian. Aku harus cari pertolongan sebelum dia benar-benar kembali. Malam sudah menunggu, dan aku tahu Gendrewo itu akan kembali, lebih kuat dan lebih haus darah. Sejak malam terakhir di hutan bambu, aku tahu tak bisa lagi hanya menunggu atau sekadar bertahan. Tubuhku penuh luka, jiwaku hampir hancur. Tapi di hatiku masih ada secercah keberanian. Malam berikutnya, langit mendung. Kilat sesekali menyambar, menerangi batang-batang bambu yang bergerak seperti sosok-sosok hitam. Aku membawa manik-manik pecah dan bunga melati kering yang dulu kubawa ke petilasan. Aku berdiri lagi di depan batu petilasan tua yang kini retak dan berlumut. Napasku berat, dada sesak, tapi dalam hati aku berbisik, ini harus berakhir di sini. Malam ini, kubakar dupa terakhir yang kumiliki, asapnya menari naik ke angkasa. Dalam gemuruh angin, ku dengar bisikan para leluhur lemah, nyaris tak terdengar. Sari, terakhir kalinya, lawan dia, putuskan perjanjian darah ini. Tiba-tiba, bumi bergetar, kabut hitam pekat muncul di sekitarku, membekap pandangan. Dari tengah kabut, muncul Gendrewo lebih besar dan buas dari sebelumnya. Matanya merah membara. Tubuhnya penuh luka bakar, bekas cahaya manik-manik. Akhirnya, sendiri di hadapanku, Sari. Kau tak punya pelindung lagi. Tangannya terulur, kukunya panjang dan tajam, mengarah ke leherku. Suara nafasnya panas dan berat memenuhi telingaku. Tanganku gemetar, tapi aku meraih manik-manik pecah itu, menekannya ke dada sendiri. Kalau kau mau darahku, ambil, tapi aku takkan jadi milikmu. Rasa sakit luar biasa meledak di dada, seperti disayat api panas. Darah segar mengalir, membasahi jariku. Cahaya keemasan keluar dari luka itu, menyebar ke seluruh tubuhku. Gendrewo meraung keras, suaranya mengguncang langit. Tidak. Bambu di sekitarku berderak patah, angin berputar kencang. Cahaya dari dadaku semakin terang, membungkus tubuhku seperti perisai. Pergi, aku putuskan perjanjian ini. Darahku tak lagi milikmu. Dengan seluruh tenaga dan rasa sakit, aku berteriak. Cahaya itu melonjak, menembus kabut hitam, membakar kulit berbulu Gendrewo. Ia mundur, menutup wajah. Tubuhnya retak seperti tanah kering. Asap hitam keluar dari pori-porinya. Ampun! Dalam cahaya yang semakin menyilaukan, tubuh Gendrewo itu pecah, hancur menjadi abu hitam yang terbang terbawa angin malam. Kabut sirna, angin berhenti. Petilasan itu retak hingga patah jadi dua. Bunga melati kering di tanganku hangus jadi abu. Aku jatuh berlutut, terisak hebat. Tubuhku penuh darah dan keringat. Napasku hampir tak tersisa. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tak ada lagi suara bisikan, tak ada bau anyir, tak ada geraman panas di telingaku. Hutan bambu kembali hening, hanya suara jangkrik dan angin malam. Aku menengadah ke langit. Mendung perlahan buyar, bulan muncul malu-malu. Cahayanya redup tapi menenangkan. Ini sudah selesai, bisikku. Meski air mata tetap mengalir. Esoknya, aku kembali ke rumah Joglo.
Nenek menunggu di serambi. Wajahnya penuh khawatir. Saat kulangkah mendekat, ia memelukku erat-erat. "Sudah berakhir, Nduk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Meski di dalam hati, ku tahu luka di jiwaku takkan pernah benar-benar sembuh. Tapi kini, aku tak lagi milik genderewo. Aku milik diriku sendiri. Dan aku bersumpah, kutukan ini akan berhenti di aku. Tak akan pernah lagi diwariskan ke anak cucu. Hanya malam sunyi, rumah joglo tua, dan hutan bambu yang jadi saksi tentang perempuan yang pernah hampir kehilangan jiwanya, tapi memilih untuk melawan. Meski harus berdarah,